Saya melihat juga bahwa pemerintah berusaha meringankan beban masyarakat. Salah satunya ada kebijakan BBM satu harga. Ini bagai buah si malakama sebetulnya Pak. Ketika ada upaya yang baik, tapi ternyata mungkin Pak Pertamina juga merasa keberatan dengan kebijakan ini. Apakah ini sesuatu yang realistis untuk bisa dilaksanakan Pak? Pemerintah milik negara. Artinya dia harus mengikuti program negara. Ya, salah satu program negara tentu tadi BBM harga sama dimanapun di republik ini. Ya. Karena kalau tidak sama, yang timbul ketidakadilan. Orang di Jawa dan di Papua gajinya sama, tapi yang satu harus beli bensin untuk motornya harganya Rp6.000, tapi di Papua belinya Rp25.000. Kan ada ketidakadilan. Ya. Justru di daerah yang penghasilannya rendah, contohnya terjadi kemahalan. Nah, itu yang kita potong untuk memperbaiki keadilan masyarakat. Bahwa ada ongkosnya pasti. Pasti ada ongkosnya. Oh, tapi ongkosnya itu juga dibebankan nanti ke pemerintah dengan akibatnya dividen Pertamina akan menurun. Nah, dividen itu yang semestinya diterima katakanlah 20 triliun, akhirnya mungkin hanya 15. Ya, artinya ada konsekuensi juga di balik kebijakan di pemerintah, bukan hanya Pertamina itu proses ada di Pertamina, tapi pada ujungnya pendapatan pemerintah yang menurun. Kebijakan ini sudah final, akan terus diteruskan sampai setidaknya pemerintahan ini selesai? Iya pasti, atau pasti. Masih ada evaluasi lagi Pak? Pasti ini kan sudah berjalan kira-kira 2 tahun ya. Kalau soal satu harga itu sudah 2 tahun berjalan. Masih soal ekonomi Pak, di tengah posisi Indonesia yang cukup strategis, ada 2 negara besar, 2 negara maju yang sedang berkontestasi, Amerika Serikat dengan Tiongkok, ada perang dagang. Kalau Indonesia sendiri sampai sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak? Kita ada di posisi yang terjepit atau posisi kita cukup strategis, nilai tawar cukup baik? Posisi kita itu posisi tidak langsung. Indonesia juga menjadi perhatian Amerika untuk menurunkan GSP. Jadi hanya pengurangan bea di Amerika. Tetapi yang perang dagang itu, katakanlah kita kena serpihan nanti daripada bom yang ada atau peluru kesasar. Itu artinya kalau Amerika mengurangi impornya dari Cina seperti katakanlah baju, pakaian atau mesin-mesin atau apa, maka Cina itu yang selama ini kita ekspor ke sana mineral ataupun komoditi, ya pasti berkurang pada ujungnya. Jadi kita kena tidak langsung. Serapan ekspor kita juga tentu jadi berkurang di situ, pasti. Pak. Ya. Apakah itu akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi kita, Pak? Ya, pasti akan berdampak, tapi tidak besar. Tidak besar. Ya. Jadi 5% yang sekarang sudah ada masih bisa. Dampaknya mungkin 0,1, 0,2 gitu. Oke. Atau mungkin paling-paling ya setengah. Menyinggung soal pertumbuhan ekonomi, Pak. Bagaimana pemerintah menyikapi pertumbuhan dengan angka yang sekarang? Angka sekarang ini 5% lebih sedikit. Itu sebenarnya ya memang target kita sampai 7%. Tapi pengaruh luar yang banyak, yang pada awal-awal pemerintahan harga komoditi semua turun, minyak turun, batu bara turun ke level yang sangat rendah pada waktu itu, sehingga pendapatan pajak, pendapatan royaltis menurun, keras menyebabkan penerimaan pajak kita menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi juga pada menurun karena para pengusaha juga mengurangi investasinya. Karena kan dan akibat pengurangan investasi dan harga turun, maka konsumsi masyarakat menurun. Nah, ini semua menyebabkan pertumbuhan itu stagnan di 5%. Tapi masih lebih baik di antara negara-negara Asia. Artinya memang pemerintah juga mengakui daya beli, daya konsumsi masyarakat saat ini? Iya, menurun. Kira-kira apa yang bisa merangsang supaya ini bisa kembali tumbuh ekspor lagi, Pak? Satunya bisa ekspor dan investasi. Hanya 2 saja yang bisa memperbaiki. Atau produktivitas nasional. Siapa menteri yang paling mendapat pesan paling penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Iya, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. 3 yang pokok nih. Dari pihak luar, Pak, selain pemerintah tentunya, ada yang mengatakan bahwa tim ekonomi saat ini perlu mendapat evaluasi. Pendapat Bapak bagaimana? Iya, tentu evaluasi setiap saat, apakah baik atau buruk kita harus evaluasi. Tapi ini seperti saya katakan, ke faktor luar, siapapun, profesor siapapun jadi
menteri di urusan itu Ya. juga tidak mudah untuk menaikkan ekspor pada seperti dewasa ini, di mana pasar mengecil dan juga terjadi kelebihan-kelebihan kapasitas yang terjadi di banyak negara, khususnya di China. Ya. Kalau kita bicara soal ada PR-PR tertentu yang tentu masih menjadi perhatian untuk pemerintah. Katakanlah yang terbaru mengenai keamanan negara, Pak. Ada bom Surabaya dan rangkaian peristiwa keamanan lainnya. Yang saya bayangkan adalah bagaimana ketika Bapak dan Pak Jokowi berada dalam rapat kabinet, pesan seperti apa yang dititik beratkan kepada katakanlah Menko Polhukam Pak Wiranto? Ya, radikalisme yang kemudian menjadi teror, kan itu tahapannya. Dari radikal dulu pikirannya kemudian menjadi teror dengan segala macam ideologi yang ada. Itu terjadi, tapi di lain pihak, Surabaya, di Indramayu, di Pekanbaru. Tapi di lain pihak, Indonesia salah satu negara yang paling efektif dan paling banyak membasmi teroris seperti itu. Menangkap contohnya, Anda lihat ratusan yang ditangkap terorisme dalam negeri. Dibanding negara lain itu sangat relevan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pertama deradikalisasi. Kemudian juga peningkatan kapasitas kepolisian dan tentara untuk ini, dan kemudian masyarakat, karena masyarakat itulah yang saya juga bertanggung jawab tentu bagaimana masjid-masjid itu khotbahnya tidak radikal contohnya. Kita semua bekerja untuk itu. Ya. Kita beralih ke yang lebih hangat lagi Pak, menatap 2019. Sambil menunggu atau menanti hasil uji materi, di luar sana juga masih membayangkan kira-kira Pak JK akan maju kembali atau enggak. Kalau enggak sebagai cawapres, sebagai capres mungkin Pak? Enggak. Enggak ada partai yang mendekati Bapak berkomunikasi mengenai hal ini? Kalau itu ya sudah terbuka, ya Partai Demokrat memberikan kehormatan untuk mengajak berpasangan untuk saya jadi capres, tapi dengan sopan karena alasan keluarga dan juga perhitungan politik, ya saya menolak untuk menjadi. Jadi Bapak capres. Tolak? Ya, ini menarik Pak, kalau sebagai capres ditolak, tapi kalau seandainya uji materi mengatakan sebaliknya diloloskan, Bapak tetap bersedia menjadi cawapres Pak Jokowi? Iya, tentu akan menjadi pembicaraan nanti pada waktunya. Sekarang ini proses konstitusi yang kita jalani. Jadi komunikasi masih terbuka ya Pak? Iya. Ketok palu belum ya Pak? Ya, belum. Masih menanti. Kalau kita bicara refleksi yang paling dekat, paling hangat terjadi di Pilkada DKI kemarin Pak. Ada kabar yang mengatakan Bapak juga mendukung gubernur yang sekarang, Pak Anies Baswedan pada saat Pilkada kala itu. Betul ya Pak? Betul. Kenapa Pak? Loh, saya menganggap dan saya mengetahui betul Anies Baswedan itu orang yang mampu secara organisasi, sangat pikiran maju dan intelektual dan dapat mengatasi masalah. Artinya ini menjadi sinyal 2019 Bapak juga mendukung Pak Anies kalau seandainya beliau memutuskan maju jadi capres? Saya kira kalau 2019 kan sangat tergantung kepada partai-partai ya. Bagaimana mencapai 20%. Tetapi Pak Anies itu saya kira dia akan lebih fokus ke mengurus Jakarta. Ya, itu keyakinan Bapak atau memang sudah ada komunikasi bahwa Pak Anies sudah mengatakan tidak akan maju Pak? Ya, saya tidak pernah berkomunikasi untuk mengatakan malu, tapi saya tekankan sama Anies untuk fokus, fokus. Kalau berhasil, sukses, itu mudah sekali masuk tahun 2024. Seberapa dekat Bapak dengan sosok Pak Anies Baswedan ini Pak? Oh, selama teman baik. Beliau rektor Paramadina, saya di Yayasan Paramadina juga. Kalau kita bicara kemarin di DKI juga salah satunya ada yang namanya Gerakan Islam. Kita lihat begitu masif, begitu bisa mempengaruhi masyarakat banyak. Apakah menurut Pak JK 2019 Gerakan Islam semacam ini juga akan menempatkan diri sebagai sesuatu yang dominan di antara suara masyarakat lainnya? Ya, kecenderungan itu ada, termasuk di pilkada bukan hanya di DKI. Di banyak daerah juga kecenderungan kayak Jawa Barat, di Jawa Tengah, ya kecenderungan itu ada. Gitu. Karena
juga gabungan antara politik dan agama yang bersatu. Komposisi pemimpin Pak, menurut versi Pak JK, ada yang bilang walaupun kita menepiskan soal dikotomi, ada yang bilang yang ideal adalah yang sipil militer, kemudian yang profesional dengan sipil dan lain sebagainya. Menurut Bapak siapa yang paling ideal pasangannya? Yang paling ideal ialah kedua-duanya bisa menambah elektabilitas pasangan itu. Itu dulu saling melengkapi ya Pak ya? Melengkapi. Jadi harus berbeda memang. Kalau tadi Anda mengatakan sipil militer, kan ada perbedaan. Seperti Bapak dengan Pak Jokowi di 2014 kemarin. Iya, Pak Jokowi, saya luar Jawa, beliau dari Jawa, ataupun cara background berbeda. Itu. Menjadi cawapres untuk dua presiden yang berbeda ini sesuatu yang tidak semua orang bisa dapatkan. Bapak pernah jadi cawapres untuk menjadi wapres untuk Pak SBY, kemudian di periode ini untuk Pak Jokowi. Rasanya apa Pak? Bedanya di mana? Samanya di mana? Ya masing-masing orang tentu berbeda style leadership-nya. Tentu Pak SBY mempunyai leadership yang berbeda dengan Pak Jokowi juga. Ya. Jadi saya dalami salah jalan. Tentu saya jalan sesuai dengan itu semua. Ya. Artinya termasuk juga nanti Bapak siap-siap kalau seandainya Pak Jokowi bilang digandeng untuk jadi cawapres ketika uji materi dikabulkan. Iya, tentu kita mempunyai proses seperti itu. Iya, Pak JK, saya tertarik dengan maskot Asian Games yang ada di sana. Saya lihat juga di depan ada. Rasanya tepat untuk bisa bicara soal Asian Games dengan Bapak di kesempatan kali ini. Boleh ya Pak Asian Games lagi 28 hari. Oke, kita boleh berpindah tempat Pak? Oke. Mari Pak.